Allahumma salli ala Muhammad. Slogan ayo hijrah, tapi modalnya enggak hijrahnya cuma berhenti tok dari pegawai bank. Dia berusaha jadi tukang bakso, berusaha jadi tukang pecel, berdagang, namun modal untuk usahanya yang baru itu ia dapat dari proses ribawi. Itu lucu namanya. Ngajinya kurang jauh, ngajinya kurang lama, ngopinya kurang kental. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya lahum qadimul la yuhallu sama'u Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 130. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati'ullaha war-rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam dadanya, wahai orang-orang yang beriman di dalam hatinya, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba, ad'afan, berlipat-lipat, mudha'afatan, berlipat ganda, wattaqullah, dan takutlah kepada Allah,
la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun di sini dimaknai agar kalian beruntung. La'allakum, maka akan menjadi milik kalian, tuflihun, keberuntungan. Jadi setelah berbicara tentang perang Badar, setelah berbicara tentang perang Uhud, di sini berbicara tentang riba. Begitu pentingnya riba, diselipkan ayat di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah perang Badar, perang Uhud, diselipkan tentang riba. Berarti tentang riba ini harus betul-betul dijihadkan, harus betul-betul diperjuangkan, harus betul-betul diperangi. Jangan sampai riba ada di tengah-tengah kita, jangan sampai riba kita lakukan, jangan sampai riba kita makan. Begitu pentingnya masalah riba, karena riba itu hukumnya haram. Kalau kita sampai memakan barang yang haram, maka akan membuat hati kita menjadi gelap gulita, menjadi peteng. Hatinya itu akan menjadi gelap gulita alias peteng. Karena hati itu adalah pusat dari seluruh aktivitas manusia. Kalau hatinya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila hatinya jelek, maka seluruh aktivitasnya akan menjadi jelek. Itulah hati. Makanya kita harus betul-betul paham apa itu riba. Kita harus perjuangkan jangan sampai kita melakukan hal ribawi. Kita harus berjihad, kita harus berperang, jangan sampai kita melakukan hal yang mengandung ribawi. Riba di sini dibagi menjadi dua. Riba yang disebabkan karena hutang piutang, riba yang disebabkan karena perdagangan atau jual beli. Riba di sini dibagi dua secara garis besar. Yang pertama, riba disebabkan hutang piutang. Yang kedua, riba disebabkan oleh perdagangan atau jual beli. Yang pertama namanya riba fadl. Yang kedua namanya riba yad. Yang ketiga namanya riba nasi'ah. Yang keempat riba qard. Yang kelima riba jahiliyah. Jadi riba itu dibagi 5 secara umum. Dibagi 2, ada riba yang disebabkan karena hutang piutang, ada riba yang disebabkan karena jual beli. Baik, dari kelima riba itu yang pertama riba fadl. Riba fadl ini adalah pertukaran barang yang sejenis,
pertukaran barang yang sejenis tapi jumlahnya tidak sama. Contohnya, tatkala sampean mau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, di pinggir-pinggir jalan ada pertukaran uang, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Sampai nuker yang 2 ribuan misalkan, sampai nuker 100 ribu, sampai punya uang 100 ribu, dituker 10 ribuan misalkan, tapi jumlahnya tidak sama. Sejenis tapi jumlahnya tidak sama. Yang seharusnya sampean itu nuker 10 ribuan mendapatkan 10 lembar, namun di sini hanya dikasih 9 lembar. Cuma dapat 90 ribu. Atau yang 5 ribuan sampai nuker 50 ribu hanya mendapatkan 9 lembar yang 5 ribuan. Totalnya hanya mendapatkan 45 ribu misalkan, seperti itu. Sejenis tapi jumlahnya kadarnya tidak sama. Itu namanya riba fadl. Ada juga riba yad. Riba yad itu pertukaran barang atau jual beli barang. Tatkala beli cash itu harganya 100 ribu, tatkala beli kredit harganya 125 ribu. Sampai akhir transaksi tidak deal ini, tidak mengucapkan kata deal, kata akad yang sah, jual beli, aku beli ya dengan harga 100 ribu. Tidak ada kata seperti itu. Sampai akhir transaksi moro-moro barangnya dibawa. Gak jelas ini beli cash atau beli kredit akadnya. Moro-moro belinya kredit. Awalnya cash kok moro-moro berubah kredit. Itu namanya riba yad. Gak jelas masih. Makanya sampai tatkala beli sesuatu, beli HP harus didilkan dulu. Ini beli secara cash atau secara kredit. Harus ditegaskan dulu cash, kredit. Karena harga cash dengan harga kredit tidak sama. Jangan abu-abu, jangan au-au, harus jelas cash atau kredit. Di awal udah ditegaskan, aku beli cash, aku beli kredit, udah deal, udah sah itu. Tapi kalau abu-abu belum ditetapkan ini cash atau kredit, moro-moro ditetapkan 125 karena kredit, itu namanya riba iya. Ada juga riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini riba yang disebabkan oleh pertukaran barang. Contohnya adalah emas. Jual beli barang emas, moro-moro deal, harganya misalkan 1 juta emasnya ini. Tapi dibawa emasnya ini, dibawa, tapi nggak dibayar secara cash. Dibawa moro-moro nanti ya 1 bulan lagi ya tak serahkan uangnya atau tak serahkan emasnya. Ternyata harga emas fluktuatif, naik turun. Tatkala belinya harganya 1 juta, moro-moro emasnya turun. Setelah 1 bulan kemudian moro-moro emasnya turun, mau bayar emasnya turun. Yang beli gelo. Makanya harus deal, harus cash, akadnya harus jelas, mau beli cash atau mau beli kredit. Atau sebaliknya, tatkala emasnya naik, yang jual
Gelo. Duh, kemarin harganya 1 juta loh. Terus sampean yang beli kemarin kan 1 juta. Iya, sekarang emasnya naik loh. Kalau sampean tetap bayar 1 juta, akhirnya yang jual gelo. Makanya harus jelas. Yang keempat, ada namanya riba qard. Riba qard itu riba karena disebabkan hutang piutang. Kamu hutang berapa? 1 juta. Nanti 6 bulan kemudian nggak ngelunasi, jadi 1,5 juta yo. Itu namanya riba qard. Riba yang disebabkan oleh hutang piutang. Terus yang kelima, riba jahiliyah. Ini riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Tatkala hutang piutang, hutang uang 1 juta karena untuk makan berapa bulan? 1 bulan. Ternyata tatkala 1 bulan belum sanggup untuk membayar hutang. Kamu belum sanggup bayar hutang 1 bulan. Tak kasih denda lah, atau tak kasih punishment lah. Ini dari 1 juta menjadi 1,1 juta. 1 bulan yo, perpanjangan waktu 1 bulan, dendanya 100. Jadi uangnya sudah menjadi 1,1 juta. Ternyata diperpanjang 1 bulan lagi tidak sanggup membayar, terus manak lagi ya. Itu namanya riba jahiliyah. Sampai harus tahu kelima riba ini kita harus betul-betul memperjuangkan, harus betul-betul berjuang, berjihad, berperang untuk menghindarinya. Jangan sampai riba ini berada di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama riba iyad, yang pertama riba fadl, yang kedua riba iyad, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qard, yang kelima riba jahiliyah. Satu lagi, yang pertama riba fadl, yang kedua riba iyad, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qard, yang kelima riba jahiliyah. Dari kelima riba ini harus kita hindari. Jangan sampai sampean itu berbuat riba, karena riba itu hukumnya haram. Koncone sampean ngutang 50.000, Mas, aku ngutang 50.000 buat makan. Nanti tatkala aku dikirim, aku akan ganti ya, sahur ya, iya. Tapi ono syaratnya, opo? Kamu utang 50.000, balik 5.000. Oh ya, deal. Itu namanya riba. Kecuali lain lagi, nggak ada kesepakatan. Sampean nyilih no duit ambil koncone, Mas, aku mau utang uangnya berapa? 100.000. Untuk apa? Makan ini lambat, ini kiriman dari orang tua. Dah tatkala 1 bulan, tatkala sampean dikirim oleh orang tuanya, disaur sama sampean. Mas, ini 100.000 utangku. Yo, sun yo. Ini hadiah dariku 10.000. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Ini aku ngasih hadiah karena sampean api, Mas, hati ini. Itu diperbolehkan ya. Asal jangan dijadikan syarat tatkala transaksi hutang piutang. Kalau disyarati namanya riba. Kamu utang 100, ntar balik 110 ya. Nah, itu syarat namanya itu riba. Riba itu haram. Harus kita berjuang untuk menghindari, harus kita berperang, berjihad untuk kita menghindari. Ayo kita perangi riba.
Kenapa kok riba harus diperangi? Karena riba itu haram. Sedangkan jual beli dengan yang sesuai dengan yang disyariatkan itu halal. Wa ahalallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita punya uang 1 juta, sampai utangno ke koncone, taruh tiap bulan mana yo utang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, ada 5 anak yang pinjem, sampai utangi 10 juta iding. Tiap bulan harus mengembalikan atau bayar bunganya 100 ribu. Jadi temannya itu yang 5 itu harus bayar bunga tiap bulannya 100 ribu misalkan, seperti itu. Itu namanya riba. Mending sampean jual beli bondone 1 juta, sampean beli kain, beli baju, beli sarung, sampean jual, dan itu pun keuntungannya lebih banyak dan terutama akan mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian kepada Allah dari berbuat riba, la'allakum tuflihun, maka milik kalianlah tuflihun, keberuntungan. Jadi sampean kalau menghindari riba, maka hidupnya akan beruntung. Beruntung itu bejo. Sampean akan menjadi orang yang bejo. Orang bodoh kalah dengan orang yang pintar, orang yang pintar kalah dengan orang yang bejo ya. Jadi orang bodoh kalah dengan orang yang pintar, orang pintar kalah dengan orang bejo atau beruntung. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan sekatlah oleh kalian dari api neraka allati yang uiddat, yang yang disiapkan lil kafirin, bagi orang yang kafir, yang menutup dirinya dari petunjuk Allah, tetap menjalankan praktek ribawi, nggak boleh. Riba itu maknanya ziyadah, ada tambahan, ada kelebihan. Makanya sampean nggak boleh juga berkata bohong, karena bohong itu juga riba, menambah-nambahin sebuah kejadian, itu namanya riba juga ya. Gak boleh sampean menambah-nambah dari cerita-cerita, dari perkataan-perkataan sampean tambah-tambah, itu namanya juga riba, harus dihindari. Berarti bohong itu juga riba, harus dihindari. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah, la'allakum turhamun, maka akan menjadi milik kalian turhamun, kasih sayang Allah. Biasanya wa'atiullaha war rasul, ini biasanya wa'atiullaha wa'atiur rasul, tapi di sini cukup satu, taatnya cukup satu, wa'atiullaha war rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disyariatkan oleh Allah, dan itu dilanjutkan oleh Rasulullah, dipraktikkan oleh Rasulullah, itu yang harus kita taati. La'allakum turhamun, agar kalian, kalau di sini tafsirnya seperti itu, namun di sini akan menjadi milik kalian turhamun, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Makanya sampean harus betul-betul
memerangi praktek ribawi dalam kehidupan kita. Daripada sampean itu riba, mendingan sampean itu jual beli. Kalau sampean jual belinya pingin dilancarkan oleh Allah, memperbanyaklah sedekah. Ittaqun naro walau bisidqit tamro. Ittaqun naro walau bisidqit tamro. Sekatlah diri kalian dari neraka jahanam walau bisidqit tamro, walaupun bersedekah dengan sebutir korma, sebiji korma, bahkan separuh korma. Itu yang akan menghindarkan diri kalian dari siksa api neraka jahanam. Perbanyak sedekah, maka akan tumbuh, akan bukan berbunga lagi, bukan manak lagi ya. Ada sekarang itu rentenir memanakno duitnya, manakno uang dari 1 juta jadi 1.100.000, dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Itu haram, itu riba. Jangan sampai lakukan dalam kehidupan. Seolah-olah itu membuat kaya, tapi itu sebetulnya bahan api neraka. Sampai nggak akan pernah bahagia. Keto suke tapi nggak pernah bahagia. Keto seneng tapi nggak pernah bahagia. Keto semua tercukupi, tapi hatinya tetap miskin karena masih melakukan proses ribawinya. Kalau sampean ingin mendapatkan rahmat dari Allah, hindari berbuat riba. Riba ada berapa? Ada 5. Yang pertama riba fadl, yang kedua riba ya, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qarat, yang kelima riba jahiliyah. Ayo lagi. Yang pertama riba fadl, yang kedua ya, yang ketiga nasi'ah, yang keempat qarat, yang kelima. Ayo satu lagi. Yang pertama riba fadl, yang kedua ya, yang ketiga nasi'ah, yang keempat qarat, yang kelima jahiliyah. Itu harus sampean hindari, harus perangi, jihad fisabilillahnya. Jangan sampai hal ribawi kita lakukan yang menyebabkan apa yang kita lakukan nanti menjadi haram, yang kita makan juga haram. Harus tobat. Apabila ada orang melakukan proses ribawi, menjadi rentenir, menjadi tipu-tipu, itu harus dihindari, harus taubat. Dan hartanya yang didapat dari proses ribawi harus juga disotakohkan semua. Jangan sampai yang dibuat modal nantinya dari barang-barang ribawi, dari hasil uang ribawi, dikeluarkan semua, disotakohkan semua, dibuat jalan, dibuat apa, dikeluarin. Gak boleh dibuat modal. Lucunya sekarang itu ada orang bertobat dari riba, namun yang dibuat modal usahanya tetap dari uang hasil ribawi. Itu lucu. Banyak itu slogan-slogan ayo hijrah, tapi modalnya enggak hijrahnya. Cuma berhenti tok dari pegawai bank. Dia berusaha jadi tukang bakso, berusaha jadi tukang pecel, berdagang, namun modal untuk usahanya yang baru itu ia dapat dari proses ribawi. Itu lucu namanya. Ngajinya kurang jauh, ngajinya kurang lama, ngopinya kurang kental, kurang pahitnya. Harus, kalau kita ingin usaha kita
diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, perbanyaklah sedekah biar berkah. Usahanya biar berkah, biar mendapatkan rahmat dari Allah, dibantu oleh Allah, dilariskan dagangannya. Namun ingat, syaratnya kalau ingin beruntung harus bertakwa. Syaratnya kalau ingin beruntung harus bertakwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Syaratnya supaya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayangnya Allah, harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.